saat itu ada pidato Pak Prabowo yang mendapat sambutan dari anggota DPR yang hadir, ya. Dilanjutkan dengan ada persembahan, ada penampilan dari mahasiswa Universitas Pertahanan dengan menyanyikan lagu-lagu daerah yang nadanya riang gembira dan penuh semangat. Saat itu kan 2 hari menjelang 17 Agustus, jadi semangat kemerdekaan lah. Nah, tadi dari saksi yang sebelumnya disampaikan karena lagunya lagu daerah dan menyampaikan semangat, ada beberapa anggota DPR yang menunjukkan respon, ya, menikmati lagu tersebut dengan berjoget dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tadi ada video-video tadi diedarkan, ternyata videonya dirubah, ya, bahwa terjadi joget-joget tersebut sebagai bentuk ekspresi selebrasi terhadap pengumuman kenaikan gaji anggota DPR, padahal tidak ada. Pertama saya ingin menanyakan, ya, apakah aksi-aksi joget seperti itu di forum resmi kenegaraan merupakan tindakan yang dalam tanda konteks, tanda kutip ya, dalam ilmu saudara secara sosiologis melanggar sesuatu, ya? Apakah melanggar sesuatu? Apakah menunjukkan rasa tidak berempati terhadap penderitaan rakyat? Menurut pendapat ahli tidak, Yang Mulia. Karena hal itu 2 hal yang berbeda. Pertama, bahwa aksi joget-joget itu kan melambangkan atau menyimpulkan dalam sosiologi itu situasi perayaan kemerdekaan. Jadi itu selalu bentuk ekspresi sebenarnya dari anggota dewan yang menunjukkan bahwa kita memperingati kemerdekaan ini dengan suasana gembira, suasana ceria. Karena sosiologi melihat bahwa sosios itu teman, logos itu ilmu, jadi ilmu berteman itu adalah menggambarkan bagaimana suasana kebatinan solidaritas dalam hal merayakan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2025 kemarin. Itu Yang Mulia. Lalu kita juga mengikuti ada pernyataan Pak Adis Kadir. Ya, Pak Adis Kadir ini wakil ketua DPR. Jadi gara-gara aksi joget-joget tersebut lalu dihembuskan berita ada kenaikan gaji DPR, Pak Adis Kadir ini menyampaikan keterangan soal sebetulnya tidak ada kenaikan gaji DPR. Ya. Tapi keterangannya itu salah data. Angka yang disebutkan perkalian-perkalian itu tidak tepat. Ya. Walaupun pada keesokan harinya langsung diralat. Apakah tindakan seorang pejabat publik seperti Adis Kadir, ya, yang menyampaikan sesuatu yang salah secara data, itu dapat dikatakan juga pelanggaran atau apa dalam konteks sosiologis? Dalam sosiologis bukan merupakan pelanggaran, karena itu bagian dari satu pernyataan yang memang sesuai dengan tupoksinya, ya, tugas pokok fungsi dari dewan itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, terkait bahwa informasinya, datanya salah misalnya atau tidak tepat, itu kan hal yang terpisah, dalam arti bahwa anggota dewan itu sudah menyampaikan informasi yang sejujurnya terkait dengan kondisi yang memang tidak disampaikan atau kondisi yang sedang terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang direkayasa ataupun ada sesuatu yang disembunyikan. Justru dengan meralat itu memperkuat bahwa yang bersangkutan atau Pak Dewan ini memberikan kepada publik informasi yang utuh, itu informasi yang komprehensif dalam kebijakan publik atau kebijakan ataupun dalam sosiologi, terkait juga dalam hal ini bagaimana kemudian kondisi yang terjadi terkait dengan kenaikan gaji itu sendiri yang sebenarnya tidak benar atau tidak ada. Hanya kemudian informasi di publik, kan namanya kita ini memasuki di dalam sosiologi namanya masyarakat itu memasuki society 5.0 namanya. Jadi masyarakat 5.0. Masyarakat kita itu memasuki masyarakat digital dan media sosial. Sehingga di dalam media sosial itu mudah sekali dilakukan satu manipulasi data atau manipulasi informasi dengan maksud-maksud tertentu, sehingga tujuannya untuk menyesatkan publik. Memang publik seringkali
dituntut di dalam masyarakat Society 5.0 itu masyarakat yang cerdas. Tetapi masyarakat Indonesia ini kan masyarakat sebagian masih konvensional, masih sebagian lagi masyarakat yang sudah punya pandangan global. Nah, sehingga ketika memandang persoalan apa yang disampaikan Pak Aldis Kadir tadi, menurut saya kemudian dipersepsikan oleh sebagian sebagai sesuatu yang positif, tetapi kemudian seolah-olah menjadi negatif karena dimanipulasi itu gitu. Oke. Lalu misalnya terkait dengan Bapak Ahmad Sahroni, ya, secara substansi beliau mengatakan, yang saya tangkap nih, ya, kalau Bapak kan juga sudah mengikuti videonya kan, ya Pak, ya, nggak perlu kita ulas lagi. Saya menangkap bahwa kritikan terhadap DPR anggota per anggota itu hal yang wajar dan biasa, atau terhadap institusinya juga nggak ada masalah. Toh memang penilaian itu kan bisa 5 tahun sekali atau bisa setiap saat juga. Tapi seruan pembubaran DPR itu yang menurutnya ya kan tidak pas. Karena kan DPR kan lembaga negara, lembaga yudikatif, legislatif yang ada di konstitusi. Apalagi DPR yang periode ini juga kan belum 1 tahun pada saat itu, belum 1 tahun, sehingga masih sulit sekali untuk menilai kinerjanya baik atau tidak, gitu kan ya. Menurut saudara ahli ini menilai pernyataan Pak Ahmad Sahroni ini secara sosiologis bagaimana? Tepat tidak tepatnya, bijak kurang bijaknya seperti apa? Ya, yang saya lihat adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni sebenarnya merespon. Jadi dalam sosiologi itu ada namanya setting dan konteks ya. Setting itu situasi yang terjadi saat itu, jadi situasi yang melatar belakanginya. Kemudian konteks adalah di mana istilahnya lokus tempat itu disampaikan dan kepada siapa disampaikan. Nah, kalau saya lihat yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu tidak menyinggung apapun, karena walaupun di situ ada kata tolol yang diramaikan itu, yang diviralkan, itu menurut saya lebih kepada menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan karena kita sistemnya bukan sistem parlementer, kita kan sistemnya non parlementer. Jadi kalau yang ada bisa bubar-bubar itu hanya parlementer. Ini kan sebenarnya arahnya ke sana gitu, tapi kemudian dipahami oleh pihak lain karena itu tadi manipulasi itu namanya Society 5.0 itu ada resikonya manipulasi itu. Jadi dimanipulasi, makanya di pasal 35 Undang-Undang ITE itu dilarang gitu orang memanipulasi ngubah-ngubah itu. Nah, sehingga menurut saya ini sebagai penjelasan yang clear terkait dengan bahwa DPR itu tidak bisa dibubarkan. Karena apa? Karena memang kita sistemnya berbeda dengan negara-negara yang menganut non parlementer. Jadi kayak misalnya ada berapa negara tuh kan ya, yang DPR-nya dibubarkan oleh presidennya kan, untuk pemilu ulang, misalnya karena dalam waktu sekian bulan itu bukan di negara seperti kita yang non parlementer. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi itu. dalam konteks sosiologi sebetulnya itu netral ya, tidak ada nilai negatif yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu ya. Tidak ada, karena dalam sosiologi itu kan saya katakan sosios dan logos. Jadi berteman, dalam pertemanan itu tidak ada yang dirugikan kok, yang tersinggung nggak ada. Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal atau menyampaikan, bukan pula ujaran kebencian juga bukan. Karena ujaran kebencian itu mengungkapkan perasaan. Kalau pasal 156 KUHP itu kan menyumpahkan rasa. Itu nggak ada rasa yang disampaikan, itu hanya ekspresi saja biasa sebagai orang ini. Begitu. Kalau di pasal 28-nya 2 Undang-Undang ITE itu juga mempengaruhi, dia nggak mempengaruhi orang lain juga enggak gitu. Mengajak juga enggak, memprovokasi juga bukan. Kan itu ada kriteria-kriterianya di dalam sosiologi untuk mengatakan itu sebagai bagian memprovokasi. Apa yang menjadi ukuran? Ya ada norma-norma. Maka ada 4 norma di sosiologi itu, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum itu sendiri. Itu. Lalu terakhir nih Prof, ahli, kan akibat tadi dari berita yang tidak pas tadi, bahkan disebut manipulasi, ujungnya terjadi aksi massa besar, ada juga penjarahan penjarahan terhadap tokoh-tokoh publik termasuk Menteri Keuangan, dan ada rumah Pak Ahmad Sahroni, rumah Pak Eko, ya kan ya, rumah si Uya Kuya, rumah Pak Urbah. Tadi saya kalau lihat berita kan ya.
narasi yang disampaikan tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu bagi anggota DPR. Apakah tepat narasi seperti itu? Saya kira terlalu jauh itu, Pak. Ya. Kalau mengatakan urusan malu bisa dikatakan sesuatu yang malu itu kan kalau itu kaitannya dengan pencemaran nama baik, ya orang menghinakan itu ada, ini kan sesuatu yang sebenarnya lebih kepada ya kalau mereka merusak ke rumahnya ataupun mereka melakukan ini kan sebenarnya lebih kepada ini kan kayak ada yang menyuruh gitu kan. Jadi dia sendiri tidak ada kaitan dengan rumah Ahmad Pak Saroni itu nggak ada gitu. Karena apa? Karena kalau sosiologi itu melihat tadi saya katakan ada konteks, ada setting. Nah settingnya nggak nyambung. Karena apa? Karena kalau memang mau merusak, yang merusak orang sekitar situ. Kan itu bukan tetangganya, bukan orang RT-nya situ juga bukan orang luar yang datang. Jadi kan nggak ada hubungan karena itu. Konteks Pak. Iya. Konteks tadi. Saya juga lihat ada video Pak Ahmad Saroni. Kan beliau mengatakan saya korupsi tidak korupsi, tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi diperlakukan seperti ini gitu loh. Ini kan kontradiktif dengan apa yang disampaikan tadi penyiar TV tadi, tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu gitu loh. Pendalam Saudara Ali? Iya, ya itu kan kategori kemudian Pak Ahmad Saroni dipermalukan kan gitu, dipermalukan orang. Sesungguhnya ini kan artinya Pak Ahmad Saroni itu kalau dalam konteks sosiologi lah, apalagi sosiologi hukum itu kan sudah kategori harusnya karena dihinakan ya dia bisa melaporkan kepada orang-orang yang menghinakan itu, atau melaporkan kepada orang-orang yang merusak entah reputasinya ataupun merusak rumah-rumahnya itu, segala harta bendanya kan itu ada pasal-pasalnya. Kalau 406 itu merusak barang orang lain, KUHP kalau ini mengatur nama baik ya berarti pasal 27 atau pasal 310, 311 itu sudah ada aturan-aturan. Oke, cukup dari saya.